والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aydan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan fi hadithi ukhra, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa bisabilillah hatta yarji'a. Wa qala aidan man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah di hari Ahad kita diberikan nikmat dihidupkan kembali sesudah malam tadi kita ditidurkan. Tiada lain Allah membangunkan kita, memberikan kesempatan dua untuk memperbanyak amal soleh dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu memperbanyak amal soleh, karena bekal pulang adalah amal soleh. Dan kita berharap amal soleh kita yang sudah kita lakukan Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang hidup di akhir zaman, yang mengimaninya, mengikuti sunnahnya, diakui umatnya kelak dari kiamat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya mohon doa seharusnya guru kita semua Ustadz Abdul Rauf, karena beliau lagi diuji sakit. Mudah-mudahan siapapun yang sakit, wabil khusus guru kita semua, Allah cepat berikan kesembuhan seperti sedia kala, sakit dohir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa hajat-hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan, keluarga kita diberikan ketenangan, sakinah mawaddah warahmah, duriyah selaku penerus kita dijadikan hamba Allah yang soleh-soleha, dan keluarga kita dengan guru-guru kita berkumpul tidak hanya dunia tapi sampai syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin sholihah nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, saya yakin jamaah semuanya termasuk ahli ilmu dan sudah tahu ayatnya, sering diulang-ulang.
bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, baik ibadah langsung ataupun tidak langsung, dohir ataupun batin. Maka ilmu yang harus kita tuntut itu 3 yang fardu ain. Pertama, ilmu ma'rifat, yakni ketauhidan. Dan saya yakin di sini oleh pengurus sudah diadakan kajiannya, tinggal kitanya mau atau tidak untuk menghadirinya. Ini fardu ain, ilmu ma'rifat atau ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak, itu pun di sini sudah dikaji, tinggal kita mau atau tidak untuk memahami itu. Yang ketiga, ilmu fikih, ini ilmu ibadah. Ini fardu ain sama. Sebab itu satu paket, Pak. Tidak bisa hilang salah satu. Contoh begini. Kalau sholat itu bagus tidak, Pak? Bagus ya? Bagus. Tapi kalau niat yang sholatnya pingin dipuji orang, bagus gak? Tidak, apanya? Niatnya. Tahu dari mana? Itu tasawuf, ranah tasawuf itu. Makanya ada bab ikhlas, ridho, tawakal, itu ranahnya. Ini dikaji. Nah, dan saya yakin Bapak itu sudah tahu semuanya. Kenapa disampaikan? Untuk memberitahu, mungkin ada yang belum tahu. Ini yang dikhawatirkan. Jamaah rahimakumullah, terkadang orang itu ada yang rajin ibadah, ada yang belang betong, ada yang tidak. Kalau yang rajin seperti Bapak dan Ibu hari ini. Tapi jangan sampai kita berburuk sangka, yang warga Blok N yang tidak terlihat di sini jangan disangka tidak ngaji, Pak ya. Hati-hati, hati-hati hati kita untuk tidak berburuk sangka. Karena kajian subuh ini tidak hanya di Uswatun Hasanah, Pak ya, setuju ya? Nah, mungkin mencari yang tempatnya jauh karena pingin pahalanya besar gitu ya, untuk menjaga itu. Hati-hati. Nah, terkadang orang tidak beribadah itu ada penghalang, Pak. Dalam kitab Minhajul Abidin, seseorang untuk beribadah itu terkadang dihalangi oleh 4, sehingga susah, sulit, bahkan tidak. Yang pertama penghalangnya, kalau Amin yakin Bapak ini 4 ini sudah tidak jadi penghalang. Ya, jadi yang 4 ini kalau bagi Bapak dan Ibu sudah tidak jadi penghalang. Nah. Yang pertama, dunia dan isinya. Diulang. Jadi penghalang pertama, seseorang tidak beribadah itu dunia dan isinya. Tak sedikit seseorang atau siapa tanpa menyebutkan nama, tidak melaksanakan, misalkan ke masjid misalkan, itu biasanya sibuk dengan pekerjaan. Kenapa kok gak ketemu subuh? Aduh sibuk. Misal nih, sibuk apa? Kerjaan kan dunia. Lalu duhur kapan tepenak? Aduh namanya pulang, sibuk dunia. Berarti jadi penghalang tuh dunianya. Asar di jalan kene atau asar mah. Maghrib nemeho. Hari Isya, waktu istirahat, maka dunianya jadi penghalang dia untuk beribadah. Beribadah kemana? Datang ke masjid. Meskipun dia ibadahnya di mana? Di rumah, misalkan sholatnya di rumah. Tapi untuk ibadah lebih, misalkan bagi laki-laki di masjid berjamaah, maka dia terhalang untuk berjamaah oleh dunia, urusan kerja misalkan. Nah, sehingga untuk menyelamatkan diri dari segala godaan atau rintangan, pertama kita harus sekuat tenaga menjauhi dan berpaling dari dunia. Tolong Pak, tong nunutan Pak. Kalau nunutan nanti salah tafsir Pak. Ya. Berpaling dunia kan kita lagi hidup di dunia Pak ya. Dari dunia, yang dimaksud dunia apa? Ya. Kenapa harus berbuat demikian? Nah, supaya setunuh kopi cina Pak. Dari dia kadang harewos ustad tetunuh aya kopi hari abdi. Tenang Pak, tenang Ibu ya. Ada kopi Ibu di belakang? Nah, thank you, terima kasih. Diulang. Jadi
kenapa harus berpaling dari dunia? Ya, karena agar ibadah kita lurus dan banyak. Amin yakin kalau Bapak sudah banyak. Tapi dikhawatirkan banyak itu cek sunama sok sieun hapa, Pak. Kan ibadah mah kudu dua, harus dua. Bener tur bener. Kalau bahasa Sunda. Nya aya bener ya, ai hapa teh pareueusian gitu. Nah, jadi tujuannya agar ibadah kita lurus dan banyak, sehingga dunia itu terkadang merepotkan. Contohnya tadi contoh simpel, misal, nah, apa yang dimaksud dunia? Ya. Dunia itu segala sesuatu yang melalaikan akhirat gitu. Jadi kalau Amin menyimpulkan, Pak, selama dunia tidak melalaikan akhirat, ya akhirat, Pak. Diulang, Pak. Selama aktivitas dunia tidak melalaikan akhirat, ya akhirat. Jadi ibu jangan takut, ibu kerja di mana, bapak kerja di mana, jadi pengusaha apa. Selama tidak melalaikan akhirat, ya akhirat. Gitu. Jadi waktu kerja ya kerja, waktu beribadah ya beribadah. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Sebab laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Jadi tidak disebut baik orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya atau meninggalkan akhirat untuk dunianya, melainkan seimbang antara kedua. Nah, seperti kita seimbang nih. Kita pingin lari pagi, kemudian jam 7 lari pagi mah tiasa. Nah, kita seimbang. Jamaah rahimakumullah. Jika seseorang sudah disibukkan oleh suatu urusan, maka biasanya memutuskan urusan lain, Pak. Lamun sibuk gawe, biasanya meninggalkan urusan yang lain, Pak, ya. Bisa tuh, Pak, bari gawe, bari baca Quran biasanya. Bisa nggak, Pak? Nuju ngoprek motor bari baca Quran biasanya? Biasanya enggak. Udah fokus karena pagi biasanya kan gitu. Jadi ketika fokus yang satu, nggak fokus yang lain. Itulah dunia dan akhirat. Sehingga disebutkan dunia dan akhirat itu, Bapak Ibu, bagaikan dua wanita yang dimadu. Tahu dimadu, Bu? Seorang tahu. Bapak tahu dimadu? Cuk bapak teh mama wios mamah dimadu wios ngan bapak ku mamah diracun. Jadi seperti seorang suami yang memiliki dua istri. Ketika memilih yang satu, maka ya mau tidak mau yang satu ditinggalkan. Kartos, Pak. Ya. Ai bapak nu boga hiji mah bingung, kumaha bener gitu. Ieu mah kudu dua. Misalkan punya dua. Misalkan kilir, Pak. Hiji di Bandung, hiji di Jakarta. Ketika kita ke Bandung istri pertama, maka kita meninggal yang mana? Yang di Jakarta, ya kan? Lalu kita yang di Jakarta, yang di Bandung, kita tinggalkan. Nah, itulah dunia dan akhirat. Tapi tatkala kita mengambil akhirat, dunia tidak akan ketinggalan. Seperti kita nih tiap kajian pagi hari Ahad, dunia kita nggak ketinggalan, pekerjaan tetap terlaksana. Tapi tatkala kita meninggalkan kajian subuh, ya tidak akan tersampai. Dunia kita dapat, tapi akhirat tidak, gitu. Ya. Diulang, jadi dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. Jika seseorang dapat menggembirakan yang satu, maka yang satu lagi akan
Kecewa. So cobaan ku bapak. Aya kawani mah. Aya kawani ibu kan tujuk ibu pek aya kawani mah gitu. Ngan ibu-ibu tiap aja ngagalah. Ieu we ngasah bedaung. Pada harek mencit hayam gitu. Atau dunia itu dan akhir itu bagaikan masyrik dan maghrib, timur dan barat. Ketika seorang menuju timur, maka barat ditinggalkan. Kita menuju barat, iya, itulah perumpamaannya. Jika kita menghadap ke barat, maka kita membelaki arah timur, dan jika kita pergi ke timur, tentu kita meninggalkan barat. Sedangkan menyeimbangkan keduanya, ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku berkeinginan cenah kaula teh hoyong gitu ngahimpunkeun duanana nya dagang nya ibadah, tapi hese susah ya. Susah lamun dagang ya meureun rada katinggaleuan gitu kan. Maka aku memilih ibadat meninggalkan dagang. Kalau Abu Darda mengambil torikat meninggalkan dagang, sibuk ibadah. Ini torikat Abu Darda. Tapi ada juga torikat Abdurrahman bin Auf. Mungkin sudah dengar, sahabat Nabi yang sangat kaya, betul? Betul Pak? Ngaharulang nih saja nih. Betul kaya ya? Betul Bu? Ya. Beliau ibadah sambil berdagang. Dengan demikian, jadi tarekat itu bermacam-macam Pak, tergantung kekuatan dan kemampuan masing-masing. Jadi mun Bapak jadi manor gitu, tapi ibadah tertinggalan, silakan jadi manor. Abdi macam jadi RW, ya silakan. Ya, tarekatnya macam-macam. Kalau tadi Abu Darda meninggalkan dagang, kenapa meninggalkan? Karena sudah cukup pembekalan. Awas Pak, jangan salah tafsir Pak. Bilibiki ke bapak syarat tafsir kawita dagang urang di dagang teh aya bekal beah ngare dipuhnya lira. Abu Darda itu bekalnya sudah cukup, jadi andaikan dagangnya berhenti, bekalnya sudah siap untuk anaknya. Pak beas cairkeun ATM datos aya bayaran sekolah Pak ATM BRI cenah, jadi itu siap itu. Jadi Abu Darda sudah disiapkan. Kalau kita belum bisa seperti beliau atau seperti Abdurrahman bin Auf dagang, kalau kita mah kerja atau gitu ya. Jadi dengan demikian tarekat itu bermacam-macam. Jadi jalannya itu banyak sekali, sebagaimana Rasul sabdakan, jalan untuk beribadah kepada Allah itu banyak. Diulang, jalan untuk beribadah kepada Allah itu banyak. Sebanyak apa? Sebanyak nafas makhluknya. Jadi kalau Bapak bekerja, jangan takut disebut cinta dunia. Kalau dunia untuk akhirat, tadi Amin bilang ya akhirat kan gitu. Ya. Contoh, tadi sebutkan jalan menuju Allah itu banyak. Di antaranya ada orang yang mensampai kepada Allah dengan menuntut ilmu, utama ngaji. Seperti kiai santrina seueur pagi ngaji pada duhur, ngaji pada asar, ngaji. Sampainya dengan ngajar gitu. Kalau Bapak pagi kerja, sore kerja, sampai nggak kepada Allah? Bisa sampai nggak Pak? Pak, bisa sampai nggak? Bisa, asal tadi saja jangan meninggalkan ibadah gitu saja. Ada yang dengan sedekah, imah sedekah. Contohnya Ustaz Yusuf Mansur, jadi mundina kajiannya tentang apa? Sedekah. Mentak ibu-ibu lamun aya kajian Ustaz Yusuf Mansur, mas tara dianggo. Sieuna leupas. Abdi rek nyontohan sieun teu kataekan abdi. Ada juga yang sampai kepada Allah dengan menolong masyarakat gitu dan lain sebagainya. Semuanya itu dibenarkan oleh Rasul. Diulang, semuanya itu dibenarkan oleh Rasul. Jadi kade orang gitu bilih ningali tatangga
dekat tingali situ mah budunya tarak ke masjid misalkan, awas jangan sampai nyeletuk demikian. Sebab dunia itu luas, masjidnya banyak, bilih dijawab gitu. Dirinya ngomong di kamana we, emang masjid itu satu nasana wungkul. Jawab begitu kan pas saya tutungna. Iya kan? Saya mah ngaji teh teka dia. Yang nyobaan aja da cenah di ditu ustazna misalkan siapa gitu. Nah, kita mah milihnya di sini. Sebab setan akan terus menggoda. Dohir alus, dohir bagus, batin Pak diruksakeun gitu. Terus saja. Jadi Nabi membenarkan tarekat seperti Abu Darda, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Seperti tarekat dengan sedekah, menolong sesama atau menuntut ilmu. Mana tarekat Abu Darda? Di tauqidan deui cek basa santri mah. Nyanak ibadah ninggalkeun dagang. Naon sababna? Nah, diulang. Teng nunutan, Pak. Meskipun tidak berdagang, beliau itu hidupnya sudah cukup tersedia. Nah, ini diulang. Kenapa Abu Darda mengambil tarekat itu ibadah we, moal dagang, nu asal mah dagang dua nana bareng. Gitu. Ternyata geuning teu bisa dua nana itu. Mun abdi sibuk dagang, ibadah kalewat. Mun ibadat dagang lewat. Tungtungna rek ibadah we. Kenapa? Karena sudah cukup bekal gitu. Jadi lamun bapak can cukup bekal kade ya Pak. Yang jadi pasea jeung di imah. Wirid we di masjid terus. Pak wih ka bumi pun bojo ngeleper salatri. Murang kali pingsan punaon teh aya beas. Misalnya mengarang gitu. Atas paham lah eta mah nya gitu. Nah, gitu. Jika seseorang tentram dengan sesuatu hal, misalnya dalam mencari rezeki sambil beribadah, tidak perlu meninggalkan, Pak. Bapak teh sudah punya pekerjaan, berangkat pagi jam 7, pulang sore. Tapi ibadah enjoy saja, jangan tinggalkan kerja. Ya. Jugu-jugu eureun mah gawe teh. Mung cenah abdi mah wudunya teh eureun. Jangan. Paling cicilan mobil loba keneh. Imah lila keneh. Budak sekolah. Can hoyong kawin deui, mari mah. Misalkan. Ya. Jadi diulang, jika seseorang merasa tentram dengan satu hal, misalnya dalam mencari rezeki, kan bentuknya banyak Pak ya. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang di kantor. Ya. Tapi ibadah tidak tertinggal. Jangan ditinggalkan, silakan saja. Bisa jadi pahalanya lebih besar dari yang kerja tadi, misalkan. Gitu. Misal orang yang sudah tentram ibadah sambil berusaha ala kadar, tidak perlu berkeinginan jadi saudagar besar hingga meninggalkan ibadah. Misalnya nuju usaha leletikan maka masjid bisa gitu. Kajian subuh bisa, ujug-ujug hoyong jadi saudagar gede tak toko 20 tungtungna toko 20 mah jadi naon kajian henteu berjamaah tidak. Berarti itu meninggalkan ibadahnya karena saudagar kaya misalkan. Sudah aja yang ala kadar saja. Tapi ketika seseorang jadi saudagar kaya tapi tidak lupa ibadah, silahkan saja jadi saudagar kaya gitu. Jadi luas. Sehingga ketika jadi saudagar kaya raya, ibadah tentram, tidak membuang hartanya sia-sia. Ibadahnya juga terlaksana. Jadi mun beunghar mah gampang seperti di sini kan pembangunan gak sulit ya kalau sesuatu umumkeun kurang anu beres. Itu kan kaya-kaya Pak ya. Dan mun teu karaya mah susahnya Pak ya. Berat gitu kan. Itu kan dengan harta gitu. Ya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang lain, tentu pada diriku pun dapat. Sebab aku diberi oleh Allah kekuatan dan kehalusan. Maka
dengan memperhatikan riwayat tersebut, Abu Darda, Abdurrahman bin Auf hendaknya memilih selamat dan meninggalkan yang tidak kekal, karena keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Inilah pilihan orang yang beriman kepada akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada akhirat, tentu dia memilih dunia yang fana dan meninggalkan akhirat. Contoh harta, kan harta mah milik kita yang mana? Yang sudah sedekahkan ya, yang dipakai rusak, yang dimakan habis, yang ditinggalkan milik siapa? Milik ahli waris. Lamun ibu mawa tieulah bapana kawin deui jeung ngora. Lamun bapak pupus di payun, ibu nikah deui jeung nu ngora. Tapi milik kita yang sudah dikeluarkan itu milik kita. Nah, sedangkan orang yang memasgulkan dunia, jadi sibuk dengan dunia, maka ruginya akhiratnya, dia tertinggal. Makanya kalau masalah urusan rizki dalam kitab kami itu, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari sesuatu hal yang sudah ditanggung. Kebanyakan orang sibuk memikirkan yang sudah ditanggung, contohnya rezeki. Rezeki itu datang apa didatangi? Hah? Yakin didatangi? Ada yang didatangi, ada yang datang sendiri, yakin Pak? Sekarang itu pemerintah meng-off-kan TV analog, terus Pak? Matak bapak-bapak babaringung nonton TV dah set top box can kagaleuh. Eta dan wicalan TV teu ngider. Sugan tukang TV ngider gitu. Toripi TV. Rizkinya datang Pak. Nu mareuli da datang ka toko. Berarti rizki datang atau didatangi? Rizki yang datang. Sudah dijamin itu. Tapi banyak gelintir orang yang sibuk dengan yang dijamin, tapi tidak sibuk dengan yang tidak dijamin. Contoh, ya surga neraka. Ka surga teh ku amal soleh, ku ridha Allah. Tong amal soleh atuh. Ayo, sok rek kumaha tah. Tah, tuh kan sudah ada jawaban demikian. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang beriman dan beramal soleh, gitu kan, kami akan berikan pahala, gitu kan. Nah, tapi banyak yang tertipu, wah dah lain ku amal soleh ke surga mah cicing gitu, ya. Sehingga nomor 2 dipersingkat, sesudah penghalang itu dunia, maka kita yakin dunia itu ambil secukupnya. Maka ambil dunia secukupnya, akhirat sepenuhnya. Apa penghalang kedua? Syaitan. Wawuh jeung setan, Bu. Tawawuh manya tawawuh. Setan itu sudah memberikan pengumuman, maklumat. Ya Allah, berilah saya tangguh waktu untuk menggoda Adam dan keturunannya sampai darah penghabisan. Neangan batur setan. Lamun ayeuna jalmi anu tara ibadah digodana, tong ibadah lah. Yang ibadah digoda Pak, digoda. Nanti ditimbulkan ujub, asapang solehna, ningali nu teu katinggal salat ahli neraka lewat. Oh iya, jadi cekasan mah kieu, jalan keras teu bisa, jalan keras gak bisa, maka iblis dengan jalan halus menggodanya. Sehingga ada 7 tipu daya syaitan untuk menggoda manusia agar tidak beribadah. Ya. 7
tipu daya setan kepada manusia agar tidak beribadah. Apa yang pertama? Cek setan togmol, Bu. Hei manusia, capek-capek sholat katara hidung tara, misal. Sebab setan itu bisanya apa? Yuwas wisu fi sudu. Jadi teman tergantung orang rek nuturkeun, rek ditakis. Bisikan setan teh. Rek ditolak apa rek diikuti? Nah, tergantung kita. Kumaha jawabna? Hei setan, kami teh dipiwarang ku saha? Ku Allah, ibadah leres, akimi sholat, wa atu zakat, makmurkan masjid, bersedekah, gitu kan? Anapun ayeuna ku Allah ditampi teu ditampi mah urusan kasabaraha? Kadua nganu pasti kami teh bakal maut. Ai maut bakal balik. Ai balik mawa naon? Bekalna naon? Amal soleh. Ya. Amal soleh. Bekalnya amal soleh. Nyata ibadah teh. Pokoknya mengaran-ngaran kataatan dilarang. Cek setan teh, Bu, tong taat ka salaki kedul gawe mah. Ke lamun segawe pek taat. Kami tanya, Bu, jika suami tidak kerja, istri taat jangan? Nah, anu tidak, anu taat tingali dua jawaban tingali. Suami tidak bekerja, suatu saat nyuruh, mah pamencetankeun, taat tong. Nah, iya. Goreng itu mah urusan pribadi suami dengan Allahnya. Mun teu gawe dengan apakan dosa suami. Ya. Tapi istri tetap harus taat kepada suami. Setan ngabisikeun. Teu kudu taat ka salaki kitu batu. Ya. Ya, misalkan terus dikuat. Yang namanya ketaatan terus dibisikkan. Entong taat pokoknya. Kanu sodako, tong sodako wae bilih seet. Cek setan teh. Nya. Pada Allah menyajikan kepada yang berinfak itu diganti. Allahumma ati munfikon khulafa, kata Allah melalui lisan Nabi. Sehingga kata Nabi, tiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa kepada orang yang berinfak itu, Allah beri ganti kepada orang yang berinfak. Tapi yang kedua malaikat yang kedua, Allah ma'ati mumsikan talapa, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir menahan hartanya. Maka gak sedikit. Ada yang miskin pelit, banyak. Miskin dermawan, banyak. Kaya dermawan, banyak. Kaya mereka hese, banyak juga. Ada yang kaya gak haji-haji, padahal mobilnya Alphard genep, Avanza 7, ya keluar negeri tiap pekan. Tapi ketika haji, aduh sienda gerag tina kapal, misalkan, ya terus saja dibisikan, ya. Maka ketika ada bisikan, kata kita, aku mengharapkan pahala dari Allah. Lihat Pak, amal soleh itu Allah sudah jelaskan pahala-pahalanya. Mana pahala datang ke masjid? Tiap langkah dicatat satu kebaikan, betul? Itu pahalanya dijelaskan. Tiap langkah diangkat kedudukan, tiap langkah dihapus kesalahan. Itu pahalanya disebutkan. Ketika sholat, dosa-dosanya disimpan di kepalanya. Maka orang beres sholat, bersih dosanya. Dijelaskan. Yang berinfak 1 paling kecil 10, bahkan sampai 700. Bagi siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, yang puasa, menjaga harga diri,
taat pada suaminya, dibuka pintu surga yang 8. Jelas tuh. Bentuk-bentuk pahala ya Allah janjikan. Jadi ketika ada bisikan dari setan, jangan beribadah, kita jawab, hei setan, aku mengharapkan pahala dari Allah. Aku harus punya bekal di dunia untuk pulang ke akhirat. Jadi setan tidak akan menang, kalah karena kita sudah mempunyai jawaban. Lolos, aduh hese cenah jelema ieu mah lewat eta mah euy. 2 lah. Yang kedua, setan senantiasa membujuk manusia agar tidak taat. Yang pertama, engke we. Da kajian ahad mah rutin, ngaranna ge rutin. Mun ahad ayeuna tidakkeun we. Ahad payun ge aya doi. Datang we ahad payun Pak, tanggal berapa? 18. Cek setan teh, engke ge aya deui. Tanggal 25. Terus kok sekali-kali mah wajar. Ya. Orang yang terpelihara akan menolak dengan mengatakan kematianku bukan berada di tanganku. Hei setan. Ya. Jika aku menunda-nunda amal hari ini untuk hari esok, kapan amal hari esok harus aku kerjakan? Sebab yang paling jauh itu apa Pak? Yang paling jauh apa? Masa lalu. So, siapa yang bisa mengejar masa lalu? Adug-adugan, ceri getih tidak akan bisa Pak. Tong satahun atuh. Siap poe Jumat poe Sabtu sok. Bapak hoyong balik deui ka Sabtu 2022 tanggal 10. Cung tiasa. Enggak bisa. Yang paling jauh masa. Jadi ketika ada bisikan, leung lamun umur orang sampai ka ditu tah. Bagaimana kalau umur saya tidak sampai? Ya. Maka solusinya i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamu tuh. Kan we ahad payun ahad payun deui we. Ahad ayeuna mah ahad ayeuna we. Ya. Terlalu lama bicara 1 pekan, 1 hari saja masih goib. Ya Bu ya. Mungkin ibu sering mendengar atau bapak pengumuman telah pulang ke rahmatullah misalkan maknya cikeni tadi pangi itu di warung pangi eta jag saya nuker sasepedahan nuker main bola ya. Jadi jangan bicara 1 pekan, 1 hari saja sudah jauh. Maka ketika ada bisikan setan untuk mengajak kita untuk tidak taat, untuk tidak beribadah dengan cara menunda-nunda, jawabannya lamun umur saya sampai ke minggu hara mun teu tos we ayeuna mah abdi moal kegoda ku anjeun minggu ayeuna ikut kajian gitu. Jadi setan moal menang lolos tah urang. Nomor 2 cek setan alah lolos deui cara ieu teu beunang. Suga nomor 3 ya. Maka setan mendorong manusia untuk cepat-cepat dalam beramal dan mengerjakan kebaikan. Tungtungna Pak, maca Quran kawitna saeun jadi sabaraha juz? 3 juz saya teh Pak. Pemaca kieu dangguda gancang. Misal Bu. Misal aya nu kieu saain tapi tartil. Coba Pak bagus mana Pak? Tartil saain, sajuz teu tartil. Mending sajuz tartil. Ibu mah da kedul langsung jawab mending saain tartil. Langsung dijawab. Yang mending sajuz tartil. Nggak, tapi biasana Pak, kan sajuz teh 10 lembar Pak. Ya? Kerek 10 ayat artinya tuh Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, 2 ayat. Kadituna hayong beres. Tungtungna banyak teu sampurna. Maka jawabanana kurang jawab ka setan. Ya. Setan. Urang teh. Amal sedikit
Tapi sempurna lebih baik daripada amalan banyak tidak Tuhun kedua malah dijawab dah eta mending saotik sampurna daripada loba do sampurna da kedua asa diduku do ada genah keterangan teh nomor 3 tah langsung nungeunah mah langsung unguh pas nu teungeunah langsung tapi leres Pak itu serius Pak ini sudah dijadikan kitab ini panduan orang mah Pak loba mah rada sesah matak lihat dikir dari Nabi tasbih 33 sedang Pak sedikit tidak banyak kayaknya semua orang bisa Pak tasbih 33 mah tahmid 33 takbir 30 tungtungan tahlil sekali 100 terus 33 kali 33 99 tungtungan tahlil 100 apa pahalanya diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan semua orang bisa dalam mudah beri 300 mat teuing tah bada salat tasbih 300 tahmid 300 takbir 300 tahlil 300 jangar kayaknya teh tapi simpel kan eta ge sakapeung masuk loba ditinggalkan matak jangan ditinggalkan itu ya kan bisa banyak sedikit maka kata Nabi ahabul a'mal ilallah adawamuha seperti kajian di sini nggak lama kan bukan nama suruk weh net wallahu alam itu teh betul Pak misalkan punten bagus mana Pak ngaji teh telami Pak 30 menit tapi rutin gitu dibandingkan buat ngaji 24 jam ngan sakali-kalina nu nerap nu mana nurutin Pak jangan salah tafsir bukan itu jelek bukan jangan salah tafsir bukan saya nama nu tadi Pak mending banyak tartil tapi da urang teh da jami Pak ya matak dalina amal yang Allah suka itu continue-nya meskipun sedih ngaji gak lama sebentar tapi continue terus tiap kajian gitu kan matak di uswatun hasanah dicoba tidak lama bukan nama suruh sudah start sediakeun opieun kenaon meh gara retol ngaji kemeh insyaallah para rinuhnya nya matak diumumkan pun betul insyaallah ada eta betul Pak keun awal mah karena makanan atunya sugan ke karena Allah atuh gitu nah sok ngiring kajian aya mamun cenah kemah kali-kali teh aya mamun ngaji diulang jadi tujuan setan membisikkan kepada manusia banyak beramal tujuannya agar tidak itu sempurna ditampi semua ayo muntah sempurna kemungkinan tidak kalau tidak sempurna ya kan baca Quran harus sesuai panduan misalkan baca Quran warotilil Qur'ana tartila tapi punten Pak ini penjelasan kelihat audenanya lihat jadi tidak bisa disamakan lamun kanu getol ngaji jujujan tong diwartosan Pak kemanya pun jadi eureun ngaji moal jujujan ke mah rek sain we ngan lamun kanu kedul bejana kitu keun bae lah sain ge asal bener kitu kan kedul mah atoheun teh kitu ya lihat audennya pokoknya lihat audennya nah jadi lebih baik sedikit sempurna dan istiqomah daripada banyak dengan sekali tidak kayak gini mandi Pak ayo orang mandi per hari seberapa jam sik saya mana Pak seminggu sekali Pak tapi ibak di jam 7 sampai jam 5 sore tapi seminggu sekali hiji jami mah seminggu sekali Pak tapi lami Pak jam 7 sampai jam 5 ngeum nu hiji mah tara lami Pak pagi jeung sore 5 menit bersih mana nurutin kan meskipun 5 menit pagi 5 menit gosok sore 5 menit itu mah seminggu sekali jam 7 sampai jam 5 ngan ngeum beka
duka ibu-ibu tah. Ya. Sebab Allah Pak tidak akan jemu menerima amal yang sedikit Pak. Moal suka sedikit kalau teh moal saya teh mah diterima maca Quran ngan sain, moal diterima ieu we nu sajud. Enggak Pak. Leres Pak. Jadi ibu nungan sehari bisa sain, jangan berkecil hati. Asal istiqomah continue we. Anu sedekah 1000 tong berkecil hati asal rutin. Didukung tah ieu tah. Leres. Cocok. Ya. Lolosan nomor 3, maka setan akan menyuruh manusia untuk menjalankan amal baik secara sempurna. Ari nomor 3 mah dilarang ayeuna dipiwarang teh kudu gancangnya gitu supaya teu sampurna. Nomor 4 mah sanes sing bener atuh ibadah teh, sing husu atuh salat teh atuh ya, sing husu maca Quran sing tartil atuh ya. Supados naon? Supados teu dihina batur, dibisikan setan. Tujuannya apa? Tujuanna ria. Diulang. Nomor 3 mah tujuanna supados amalna teu sampurna, hangus berarti. Nomor 4 mah amalna alus, ngan panyakitna riana. Meni getul sia teh. Atuh saha teh waduh. Langsung robah. Tingali kolot, umur boleh kolot, semangat muda. Wah, timbul. Cek setan teh. Aing. Wah, galeo. Mana ieu masalah reken ieu mah jam 2 geus di dieu, jam 2 geus di dieu. Oh. Tinggal di Quran mah cek ieu cek usaha di dieu atuh. Wah, terus Pak. Terus timbul we ria. Tungtungna naon? Leo, hangus. Setan. Yes. Dipuji ku jalma mau. Hebat sih itu. Wah, bener. Kan sudah disampaikan, Pak. Malaikat saja terkesima dengan pahala yang sedekah, pahala pejuang ya. Tapi awas lain pejuang bom bunuh diri, ku si Astana Anyar. Ya, jihad mah ya suatu hasanah pinuhan ya, jauh-jauh ting bom bunuh diri itunya. Kemudian ada yang amal solehnya baca Quran kan sudah disampaikan. Malaikat kan muji Pak. Ajib. Tapi Allah berkata apa? Kadzabta. Mungkin pernah dengar Bu ya? Bohong kau. Bohong. Bukan aku tujuan, bukan sanjungan orang. Rajin ke masjid yang disebut Pak Ustad. Ya, meuli gamis nu alus, meuli sorban nu hade, imamah meuli nyengsol ge pake. Misalkan ieu tujuan yang disebut tahun ustad. Di gorowan ustadan teu ngalieu. Pak Ustad atuh Pak Ustad atuh. Ya, misalkan awas hati ya. Memberinya hoyong disebut dermawan itu kan jadi demikian. Mun disebutkan atos. Baca Qur'annya yang disebut qori. Berjuangnya pingin disebut mujahid, pejuang. Niatnya awas jangan salah tafsir, jangan berhenti berbaginya, jangan berhenti berjuangnya, dan berhenti baca Qur'annya. Yang harus dihilangkan itu penyakit hati yang tadi pinginnya Pak. Pinginnya. Orang yang sudah selamat akan berkata, bagi saya penilaian Allah cukup Allah saja. Rek aya nu muji ustad pek, nu muji heug, dicatat heug, teu dicatat heug. Da Allah mah teu lolong apaleun. Nah, tak lurus-lurus saja. Ya. Ketika sendiri mau membaca Quran, Allahumma ladhdallin amin, sorangan. Salat we jadi imam kan dilekol Allah. Diulang-ulang. Dan yang disebut khusyuk. Bener imam khusyuk eta tahiyat menilila pek teh nundutan.
nyangke teh usul pake teh nunutan nonton Piala Dunia Inggris jeung Prancis 2-1. misalkan ya kan saya demikian Pak. Jadi mun cara keras teu bisa cara leuleus gitu. Jadi jika sama kieu ciga ngusapan bari neke. Ya, kayak tadi kan sing hade atuh sing rajin ka masjid herang sekolah. Ya rajin ku rajinna tujuanna lain karena Allah. Aya anu ngageunggeureun seutik punung Pak. Jadi mun karena Allah mah kasingeung seutik pundung, mun karena Allah mah moal atuh. Ini misalkan ngarang ya kakarang ngaji ikut kajian ngabahas misalkannya orang teh kudu rajin ke masjid misalkan anjir nyinyiran aing eureun ke masjid teh padahal kan termasuk nyinyiran apa misalkan si teh kakarang ke masjid misalkan ustaz teh nyeletuk orang teh kudu rajin atuh ke masjid keur deket ke masjid langsung eureun ke masjid teh keur aing teh kakarang ke masjid euy siniran gitu tanu kana Allah mah moal ngepek mau punuh nah berkasih ku jelema ada sama tujuan anak Allah ya jadi tujuan karena Allah lurus kayak ustad mun karena Allah mah misalkan biasa ya biasana di bensinan ternyata di bensinan eureun ngaji nanti mau datang dia bensinan kamari oge mau apa nu kana Allah mah naon mau bensin sorangan eta abdi mau bensinan motor didorong. Lihat Pak, nomor 5 Pak. 1, 2, 3, 4 lolos nomor 5 ku aing nomor 5 ya. Jelema hese-hese teuing ya. Ditinggal itu si eta getol-getol teuing ya ku aing. Oh iya Pak, musuh mah kitu Pak. Keunsian cari lengah tuh pan musuh gitu. Setan membisikkan pujian kepadamu. Di uswatun hasanah teu aya pangsolena mah iwati hidup. Tinggal sok ibu tinggalikan 5 orang itu mah sarare narapelek gitu pang soleh anak ece pang sana akang iya tuh sok ikan gelintir orang Pak mata abdi jaga hati Pak hebat derajat anjeun mantap cerdik sampurna ya terus dibisikeun kumaha jawabna naon rek diujubkeun abdi ka masjid pitulung Allah abdi bisa baca Quran pitulung Allah abdi bisa jihad pitulung naon rek diujubkeun lamun ku Allah dicanak hidayah mah moal matak mal ujub teh naon rasa ku sorangan tapi kade kedua mah tong nyalahkeun Allah nah hatara ka masjid ku Allah awak aya apa anu nyalahkeun Allah nya aduh Pak Ustaz coba acting lagi pinter sanes teh hoyong ka masjid teh mun ieu tarik ngalang ka teh meuni hese aduh can lungsur hidayah ka abdi mah mun kan jika benernya can lungsur hidayah ka akang mah hidayah tos ka abdi meuni sesah hidayah teh muhun ka abdi mah nah takut mau ni hoyong yasinan teh muhun eta kajian ya Allah tuh Allah di bawah. Setuju Pak? Eka gorengan rek Allah kan Pak? Si ibu kedua rek Allah kan mah? Nah ibu sok nyarekan sakit, lain teh hoyong nyare, beda hati mah alim nyarekan dengan ku Allah, we hoyong nyarekan we salaki. Manya nyarekan salaki ke Allah. Awak matak dina ibtitah anu urang sok diaos wal khairu kulluhu fi yadaik wasaru laisa ilaik. Jadi bersumbenan istilah kagoreng kurang atau mun kitu mah ka Allah nyiksa urang alasanna naon nah hanya teh ibadah kan ku Allah manya kitu tidak bisa matak jawabanana matak anu salamet mah moal ujub Pak dermawan ku hartana moal jadi para katantang naon da titipan Allah urang getol ibadah pitulung Allah naon rek diujubkan lolos Pak ieu jelema hese teuing gitu ya lolok aing terakhir lah jalan terakhir ya ieu tingkatan terakhir pokona mah ya ngetrukeun kakawasaan kami cek iblis maka ngomong ka manusia ya
ka surga mah lain ku amal soleh, lain ku rahmat Allah. Allah nagelek rahmat Allah, lain ku tahajud katunu-tunu sare we tak kecuali ke pas semipina tambah pacekeun kamu ke pina mah tanggal 17 kakak mana kariwuri ka masjid capek-capek jauh-jauh barang beli anjeun ayeuna gawe ujug-ujug dibikeun ka pakir mikir ente da ka surga malin ku teu sodako ke kuduna ka surga mah ka surga. Contoh misalkan ka jelema tukang sodako ka anu suka masjid digodana kitu nya teu kudu ka masjid ya kudu na husnul khotimah mah husnul khotimah we do loba nu getol ka masjid ge husnul khotimah tapi eta ka masjid husnul khotimah aya eta dibisikan terus nya kumaha jawabna ya maka jawabanana jalma nu tos dipelihara ku Allah Subhanahu wa taala maka bakal ngajawab, hei setan, tu urun-urun yang mana ngagoda kami, merusak amal kami berbagai cara. Ya, ayeuna berpura-pura seolah-olah memperbaiki amalanku, padahal kau bermaksud merusak, gitu. Seperti ke bapak orang baheula, dam kadieu dam. Apal teu Allah nyaram anjeun mambuah waldi. Supados anjeun telanggeng sok tuang bakal langgeng. Padahal mah aslina naon? Ngajerumus. Maka jawaban, dan jika berkehendak Allah akan melahirkan atau menyembunyikan amalanku, dan jika menghendaki Allah akan menjadikanku mulia atau hina. Semuanya itu urusan Allah. Kaulah mah khawatir. Ya. Rek dikasurgakeun, dikanarakakeun, eta mah wilayah Allah. Ngan kami mah salat piwarang Allah salat ya salat. Piwarang nutup aurat ya nutup aurat. Piwarang ke masjid ya ke masjid. Piwarang berbagi ya berbagi. Maka jalmi nu dipelihara ku Allah lolos tina 7 tipu daya setan. Maka 2 keur ngalehkeun setan Pak. Hiji seueur ngaos taud a'udzubillahi minasyaiton. Matak bapak lamun pamajikan amak-amakan maca taud. Ai leres. Da mun teu kasupan setan mah moal carekan salaki leres teh Pak. Setuju teh Pak? Setuju. Matak maca taud cing tadi ka cepieuna a'udzu minasyaitonir rajim. Ibu ge sama Pak lamun salaki carekan Pak sama maca taud sarua. Wuduan Pak. Mun diuduan can cager kene banyur Pak. Nu kadua perangan lawan Pak. Jeung musuh mah tong diantep dilawan. Ya, irah setan ngagoda dugi ka ajal menjemput bakal ngagoda. Maka obatna dzikir Pak. Dzikir setan bakal keluar. Dzikir setan jadi bakal moal betahkeun. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada bisikan setan, kita bisa menghalangnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.